Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Habibur Rahman di channel YouTube saya Lillah Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan Anda, teman-teman mitra, teman-teman semuanya. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan diambil, dan kalau itu tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Di video yang kedua ini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana seorang pebisnis pemula tidak boleh menggunakan modal uang. Seperti ini. Jadi sebelum kita membahas tentang uang, bahwa uang adalah modal dalam kita melakukan bisnis, benar. Tetapi uang bukan satu-satunya modal kita dalam menjalankan roda bisnis. Ada banyak modal selain uang, contohnya misalkan trust, kepercayaan. Ada lagi juga misalkan networking, jaringan, komunikasi dengan teman-teman. Itu adalah modal juga. Ada juga yang tak kalah pentingnya adalah attitude, sikap kita, sikap mental kita. Dan ini yang paling penting. Jadi apa yang membedakan seorang pengusaha dengan yang lain adalah di attitude, di sikap mental yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Bagaimana dengan sikap mental ini seorang pengusaha bisa bertahan, bisa melawan setiap hambatan yang terjadi, tantangan-tantangan yang ada. Ini adalah soal attitude. Judul kali ini adalah kenapa pebisnis pemula itu dilarang menggunakan modal uang. Ini sebenarnya adalah saya akan share pengalaman saya. Kenapa kemudian memunculkan seperti ini. Dulu ketika saya baru lulus dari Pondok Pesantren Anukoya, kira-kira tahun 2009, saya menikah. Pada saat itu karena masih lugu-lugunya, tetapi karena banyak orang yang percaya untuk investor-investor untuk menginvestasikan dana ke bisnis saya, dan juga termasuk perbankan mengeluarkan pinjaman yang cukup besar. Tapi karena saya masih lugu pada saat itu, belum tahu manajemen keuangan, belum tahu dunia bisnis, apa yang terjadi kemudian dalam perjalanannya saya ditipu sehingga kemudian bangkrut ratusan juta pada saat itu. Kenapa kemudian saya hari ini memberi nasihat, bukan nasihat sekedar tawaran kepada teman-teman agar yang mau memulai bisnis lebih baik jangan pakai modal uang, pakai modal yang lain saja. Karena memang saya sudah mengalami uang ketika kita tidak siap untuk menjalankan bisnis dengan modal uang, kita tidak siap, manajemen keuangannya tidak siap dan lain semacamnya. Uang itu bukan lantas bisa meleverage, membesarkan bisnis kita, bahkan menjadi hambatan dan bisnis kita bisa hancur. Dan pada saat itu kita baru kemudian menyadari bahwa tidak selamanya uang yang banyak itu kemudian membantu kita dalam kesuksesan bisnis. Baik, terus pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ketika kita tidak menggunakan modal uang tetapi menggunakan modal yang lain. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Trust ini penting sebagai modal. Jadi misalkan teman-teman, saya menawarkan solusi ini bukan hanya konsep saja, tetapi saya sudah menawarkan kepada teman-teman, misalkan di server pulsa ini. Server pulsa, teman-teman yang mau belajar memulai bisnis tidak usah pakai modal uang dulu. Silahkan pinjam saldo. Yang penting jaga trust, kepercayaan. Karena memang dalam perjalanannya kemudian pengalaman yang saya alami, banyak teman-teman yang kita kasih kepercayaan itu tidak bisa menjaga kepercayaan itu sendiri. Maka bagi Anda yang mau memulai bisnis,
Tidak usah bermodal uang, tetapi bermodallah kepercayaan, dan jagalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, agar kita terus dipercaya. Akhirnya kita dikenal oleh orang sebagai orang yang memiliki integritas. Antara ucapan dengan apa yang kita lakukan itu tidak menyalahi. Artinya kita ketika diberi kepercayaan oleh orang kepada kita, kita bisa menjaga kepercayaan seperti itu, dan itu menjadi sikap mental kita. Misalkan lagi, ini rokok, ini adalah rokok herbal, ada CK dan Asika. Saya tidak akan menjelaskan apa itu CK, apa itu Asika, bagaimana ini khasiatnya dan lain semacamnya. Mungkin kalau teman-teman butuh, akan saya buat video lain yang khusus membahas, menjelaskan tentang khasiat dan kegunaan rokok herbal ini. Namun yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa menawarkan konsep berbisnis tanpa modal uang, terutama bagi pemula, itu adalah saya lakukan juga untuk distribusi atau pemasaran rokok ini. Jadi sudah banyak teman-teman itu tinggal bawa saja rokok ini. Nanti di setor uangnya, ada yang 7 hari di setor, seperti halnya pulsa. Karena memang kebanyakan mitra saya yang menjalankan rokok ini adalah juga sekaligus mitra saya di pulsa. Mereka setor setiap minggu. Ada yang setor setiap setengah bulan, 15 hari nggak apa-apa. Tapi ada yang minta nyetor 1 bulan, oh itu jangan. Nanti modal saya tidak berputar. Modal saya nanti modal yang saya keluarkan tidak sesuai dengan keuntungan atau laba yang saya peroleh. Tapi kalau setengah bulan, artinya modal saya bisa berputar dalam 1 bulan 2 kali, atau kalau nyetor 7 hari berarti berputar dalam 1 bulan 4 kali, itu masih bagus. Jadi silahkan teman-teman berbisnis pemula, asalkan sudah kita saling kenal, kita saling jaga kepercayaan dan lain sebagainya, silahkan bawa rokok ini, pasarkan. Apalagi rokok ini dipasarkan secara eksklusif. Artinya apa? Di luaran sana kompetitornya masih sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Dan tidak usah khawatir, suatu saat nanti banyak kompetitor, kita tidak akan kalah dalam bersaing, dalam berkompetisi, dalam memasarkan bisnis ini. Kenapa saya katakan dengan kita tidak bermodal uang itu sangat menguntungkan bagi pebisnis pemula? Pertama, mereka tidak punya resiko. Karena kalau pinjam uang, modal uang, apalagi modal pinjaman, mereka harus mengembalikan dana itu plus dengan bunga atau keuntungannya. Itu berat. Sehingga kemudian teman-teman itu akan dikejar oleh bagaimana target ini dan lain semacamnya. Namun jika tanpa modal, apalagi saya mengatakan kepada teman-teman, ya kalau tidak laku silakan kembalikan. Jadi mereka tidak ada risiko, tidak pakai modal, cuma ngambil keuntungannya saja. Akhirnya apa? Walaupun mereka untung sedikit, misalnya, apalagi memang banyak untungnya, untung sedikit saja, mereka akan menghargai keuntungan tersebut. Karena sudah tanpa modal yang harus dikeluarkan tanpa risiko. Dan terus bagaimana selanjutnya? Memang ada suatu saat para pebisnis itu memang harus pakai modal. Tapi bagi pemula cukup jangan pakai modal uang dulu. Tapi nanti ketika sudah mencapai kesuksesan nggak masalah merancang. Daripada kemudian buka usaha yang membutuhkan modal banyak, modal investasi banyak, tapi kemudian resikonya terlalu besar. Contohnya misalkan, ada orang yang terlalu muluk-muluk, pemula tidak tahu seluk-beluknya, minta pinjam uang ke bank atau minta ke orang tua atau join dengan temannya untuk mendirikan konter misalkan. Dia tidak tahu resikonya apa yang dirikan konter. Sewanya saja misalkan 5 juta sampai 10 juta. Beli etalasenya dan lain semacamnya. Apa yang terjadi? Iya kalau berjalan secara normal. Kalau tidak berjalan, karena kompetitornya sudah banyak sekarang. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian terjadi bingung. Ini kok tidak break even point? Kok tidak cepat? Bahkan mengalami kerugian. Kapan untungnya ini? Lah ini kemudian. Maka saya sarankan kepada bisnis pemula, nggak usah muluk-muluk. Kalau misalkan mencoba ingin jualan pulsa saja, HP-nya sudah ada, tidak usah modal lain. Saldonya sudah dipinjamkan saldo, dikasih utangan. Tinggal menjaga trust atau kepercayaan dari yang memberikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu,
mari teman-teman, bagi yang mau memulai bisnis, tidak usah kemudian keluar dari pekerjaannya yang ada. Biarlah pekerjaan yang ada itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan menjadi ini, karyawan ini dan lain semacamnya. Gunakan waktu yang kosong itu kemudian untuk menjalankan bisnis. Dan bagi pemula, apa yang harus diketahui dalam berbisnis itu kemudian berusaha agar biaya-biaya operasional itu rendah, bahkan ditiadakan. Contohnya misalkan, bagaimana operasional transportasi? Lah, ketika Anda misalkan ke tempat kerja, mau memasarkan sebuah produk, Anda kan tetap akan pergi ke tempat kerja Anda. Anda tetap akan ada anggaran untuk transportasi Anda dari pekerjaan Anda yang sudah lama itu. Nah, maka kemudian dengan membawa misalkan rokok ini, jadi Anda ongkos transportasinya itu adalah 0%. Sehingga walaupun keuntungan rokok misalkan dijual sedikit, keuntungannya sedikit oleh Anda, itu akan terasa sekali. 1.000, 2.000, 5.000, bahkan 10.000 itu akan terasa. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Banyak kemudian teman-teman ketika sharing bercerita, kok bisnisnya bangkrut, kok bisnisnya tidak menguntungkan. Misalkan di ternak puyuh, dulu saya punya pengalaman ternak puyuh. Saya ini melihara puyuh 1.000 kok nggak ada keuntungannya sama sekali ya, bahkan rugi. Ketika saya tanyakan, loh kamu dicatat? Tidak. Loh kamu ketika menjual telurnya misalkan, itu uangnya dibelikan konsentrat semua enggak? Tidak. Dibelikan apa? Dicampur, beli rokok, beli beras dan lain sebagainya. Itu kesalahan kita. Sebenarnya banyak bisnis itu sebenarnya menguntungkan, tetapi karena kita tidak bisa memiliki manajemen keuangan yang baik, pencatatan yang baik, kita tidak bisa. Lah, makanya bagi pengusaha pemula dengan tidak bermodal sama sekali, bermodal uang dalam artian itu, kita harapannya adalah keuntungan-keuntungan itu walaupun kecil itu kemudian diakumulasi. Contohnya jual satu pres ini hasil 5.000, silakan taruh lain. Ini adalah keuntungan. Karena kita punya pekerjaan lain, kebutuhan sehari-hari sudah bisa dipenuhi dengan pekerjaan yang lain, maka ini ditabung saja 5.000. Nanti ini jual punya keuntungan 10.000, taruh lagi keuntungan sekian. Sehingga kemudian suatu saat kita juga bisa bermodal dengan uang, tetapi ingat, modal uang itu adalah akumulasi dari keuntungan yang kita kumpulkan, walaupun sedikit-sedikit pada akhirnya menjadi banyak. Maka ini lebih baik dan lebih aman dilakukan oleh pengusaha pemula daripada pengusaha pemula itu muluk-muluk mencari dana, membuat usaha yang besar, namun pada akhirnya nanti akan bangkrut karena tidak tahu manajemen keuangan, karena tidak tahu seluk-beluk bisnis dan lain semacamnya. Ini saya sharing karena ini adalah pengalaman saya, bagaimana saya dulu hancur, bangkrut karena memang uang banyak dan tidak tahu manajemen keuangan, tidak tahu seluk-beluk bisnis, sehingga ditipu orang dan lain semacamnya. Resikonya terlalu besar. Oleh karena itu, saat ini melalui video ini saya memberikan tawaran kepada teman-teman, bukan cuma konsep, tetapi di saya barang banyak. Silakan bagi yang butuh untuk bermitra dengan saya tanpa modal, silakan bawa barang ini. Tetapi ingat, trust itu penting dijaga. Karena walaupun saya membuka diri seperti ini, saya tetap akan selektif. Karena dalam perjalanannya memang banyak teman-teman itu tidak bisa menjaga kepercayaan yang saya berikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.